Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, mari kita mulakan kajian di pagi hari ini dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, arsadani wa arsadakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari di pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan barokah ini, kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga karunia rezeki yang banyak, sehat walafiat dan juga keamanan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semuanya. Mari kita syukuri dengan banyak-banyak membaca tahmid alhamdulillah, dan juga kita tetapkan dalam hati kita bahwa semua nikmat itu adalah kasih sayang Allah, bukan kasih sayang selain Allah. Dan marilah kita gunakan sebaik-baiknya nikmat itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat mungkin di belahan bumi yang lain, khususnya di Pulau Jawa saja, kita menyaksikan saudara-saudara kita mungkin pagi hari ini mereka kedinginan karena rumah-rumah mereka dikoyak oleh gempa di Cianjur, di Garut, di Gunung Semeru. Kita alhamdulillah di sini bisa dengan tenang, tentram, walaupun kedinginan tapi kedinginan gawean. Beda. Wong kademen karo wong golek adem kan beda. Alhamdulillah kita juga bisa ketawa ketiwi, tidak dalam keadaan sedih, hatinya tidak terganjal mungkin yang kecil maupun yang besar, di mana kita punya masalah namun kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki lupa. Ya duwe utang tapi enggak ingat. Masih bisa ketawa ketiwi. Masih punya banyak masalah tapi kita bisa dimampukan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih punya ilmu amal-amal spesial di mana tidak setiap orang mampu untuk melaksanakan fardhu ini, yakni sholat subuh berjamaah, apalagi kemudian ahad-ahad dimampukan untuk thalabul ilmi. Ada yang orang ini tidak mampu karena mungkin terus tidur lagi atau tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, kemudian mempunyai acara-acara yang logo. Boleh jadi mereka bersama dengan teman-teman sehobinya atau mereka punya teman-teman satu spesies yang sama, kemudian mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak punya nilai akhirat. Hari ini kita berlimpah-limpah kenikmatan karunia dari Allah. Bahkan kita sedang mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yakni talabul ilmi faridah, mencari ilmu yang wajib kulli muslimin bagi seluruh muslim, yakni ulumuddin, ilmu agama, ilmu untuk akhirat, di mana perintah Allah untuk memprioritaskan dulu akhirat ini daripada dunia. Dunia itu nomor 7. Yang pertama adalah akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kata-kata wabtaghi itu adalah kata-kata perintah dengan sangat. Dan carilah, tentunya kalau kebaikan akhirat itu dengan sungguh-sungguh, sebagaimana wasari'u, ya, wasari'u ila maghfirah itu juga akhirat, atau fastabiqul khairat, semuanya sungguh-sungguh. Tapi kalau dunia, kenapa sepertujuhnya? Karena hanya wala tansa. Wala tansa itu janganlah kau lupakan. Jadi kalau lupa nggak apa-apa Pak ribut. Wah lupa saya tadi nggak kerja, nggak apa-apa. Karena apa? Allah masih kasih rezeki. Rezeki itu pintunya banyak, dan yang paling utama itu rezeki bagi makhluk Allah. Allah menjamin setiap makhluknya, sampai hewan-hewan kecil itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Adapun kemudian orang bekerja, adapun orang kemudian dia itu istighfar, adapun orang itu kemudian sedekah, adapun orang itu kemudian silaturahim, dia membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Ini yang tidak disadari oleh manusia. Kebanyakan manusia itu taunya kerja itulah pintu rezeki, ya. Itulah ikhtiar yang utama. Iya, karena apa? Itu status. Tapi yang namanya rezeki itu tidak kerja pun Allah kasih, karena itu sudah reguler, belum tambahan. Sebagaimana ketika Imam Malik, ya, bersama dengan Imam Syafi'i itu sedang berdebat masalah ini. Imam Syafi'i itu pernah mempunyai pendapat bahwa rezeki itu harus dicari, harus ada ikhtiar. Imam Malik enggak, rezeki itu enggak dicari pun akan datang. Maksudnya rezeki yang reguler, Allah ciptakan kita itu sudah dikasih rezeki. Masing-masing kekeh dengan pendapatnya. Dan ketika Imam Syafi'i itu pulang, kemudian dia itu mampir ke pasar untuk menjadi tenaga gendong. Kalau di Boyolali namanya manol, kalau yang lain namanya apa itu enggak tahu. Suka membawakan barang orang yang belanja itu kemudian menuju ke kendaraannya, itu apa namanya kalau di sini? Dia mendapatkan upah. Dari upah itu kemudian ingat sama gurunya. Imam Syafi'i ingat pada gurunya Imam Malik. Kemudian ini tak sampaikan pendapatku yang benar. Ini loh aku dapat rezeki. Kemudian dia mau ke tempat gurunya, bawa oleh-oleh dulu. Kalau mungkin di sini ya bawa pisang atau bawa buah lah. Kemudian sampaikan pada Imam Malik, Assalamualaikum ya Syekhuna. Ini aku tadi mampir ke pasar, aku jadi pembawa barang. Sekarang aku dapat rezeki. Sebagiannya aku berikan engkau dengan wujud buah, itu. Maka inilah pendapatku yang benar, bukan pendapatmu. Engkau di rumah nggak dapat apa-apa, sementara aku mendapatkan upah. Itu. Jadi rezeki itu memang harus dicari. Imam Malik kemudian menimpali, oh ya enggak, wahai muridku. Itu. Rezeki itu walaupun tidak dicari akan datang. Nyatanya engkau ke sini bawa oleh-oleh. Nyatanya walaupun aku nggak membayar umroh tapi aku jadi TL. Walaupun aku tidak bayar umroh tapi aku diumrohkan orang. Walaupun aku nggak punya tanah, nggak beli tanah, tapi aku dapat warisan. Ini rezeki datang sendiri. Nah, maka masing-masing kemudian apa? Walaupun berbeda, menghormati pendapatnya masing-masing karena masing-masing benar. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama untuk belajar tentang ulumuddin yang akan menjadi
teori kita di kehidupan setiap hari. Karena setiap hari akan menemui perkara-perkara ulumuddin. Dan untuk inilah kita hidup. Hidup kita di dunia itu berbeda dengan hewan dan berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak ada pedoman, nadhamah itu enggak ada, syariah itu enggak ada. Apalagi hewan kita ketahui. Karena mereka itu bukan makhluk yang mendapatkan perintah dan larangan. Orang kafir itu menolak larangan dan perintah. Lah kita ini adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Kita harus menjalankan perintah Allah. Lah perintahnya apa kalau kita enggak tahu? Larangannya apa kalau kita enggak tahu? Maka pentingnya kita belajar tentang dinul Islam, tentang ulumuddin. Pagi hari ini kita sampai kepada Mizanul Aqidah, di mana amalan-amalan hati yang mendasari daripada amalan jawahir, amalan-amalan badani, di mana keyakinan, kemudian i'tiqad, dan kemudian moral itu ada dalam keyakinan. Maka Islam itu yang pertama adalah rukun iman dulu, baru kemudian rukun Islam, kemudian baru ihsan. Rukun iman itu terkodifikasi dalam syahadat. Maka masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu tidak akan punya arti ketika mereka itu tidak memahami akan konsekuensi-konsekuensi, definisi, syarat-syarat daripada syahadat itu. Di mana ketika dia itu mengucapkan kata-kata sakral, asyhadu an la ilaha illallah, ini sebagai syahadat tauhid, bahwa dia itu tidak akan menyembah kepada selain Allah, bahwa dia itu mengakui yang menciptakan dirinya hanya Allah, menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Dia harus mengakui yang menghidupkan, yang mematikan Allah, yang memberikan manfaat dan memberikan madharat hanya Allah. Orang yang mengucapkan syahadat itu kemudian mengakui bahwa yang menguasai hanya Allah, yang memiliki hukum-hukum hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah. Ada 16 itu Pak. Makna la ilaha illallah itu ada 16. Suatu saat akan kita pelajari karena belum sampai kepada materi itu. Kita baru materi hari ini tentang masalah tauhid, bahwa setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan tauhid, untuk membenarkan tauhid. Termasuk pada pagi hari ini tema subtema kita adalah bahwa tauhid itu berada dalam dakwahnya atau nubuwahnya atau risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah estafet kenabian dan estafet dakwah, yakni dakwah tauhid. Karena apa? Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup para nabi, penutup para rasul, dan sebagai rasul seluruh alam, bukan hanya spesifik kepada orang-orang Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih luas cakupannya, kemudian lebih luas wilayah kenabiannya, dan juga lebih luas daripada segmen yang oleh Allah diperintahkan untuk menjadi rasul bagi seluruh dunia. Bahkan escape ya, di luar batas frekuensi dan juga alam, yakni ada nama alam jin. Jin itu juga mendapatkan risalah dari Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran itu ada surat jin, di mana secara khusus menerangkan tentang fenomena adanya jin. Dan kita sebagai kaum muslimin hanya diminta untuk meyakini, tidak mesti harus membuktikan, kemudian pergi mencari celah
mencari jalan untuk pergi ke dunia jin atau mencari jin untuk kita interogasi. Nah, cukuplah Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa jin itu salah satu dari makhluk Allah yang mendapatkan beban hukum, yakni menjadi mukallaf, menjadi orang-orang yang mendapatkan syariat untuk mengerjakan perintah dan larangan. Baiklah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akidah tauhid itu adalah akidah yang disebarkan oleh setiap nabi. Maka akidah tauhid adalah termasuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini terangkum dalam beberapa poin, di antaranya bahwa di dalam Al-Quran itu antara ayat pertama sampai ayat terakhir itu berkenaan dengan masalah tauhid. Dan kebanyakan dalam Al-Quran menerangkan, menggambarkan, menceritakan tentang masalah tauhid. Dari masalah penciptaan Nabi Adam, penciptaan alam semesta, sampai kemudian kisah-kisah para nabi, para pembangkang para nabi, semuanya ini berkaitan dengan masalah tauhid. Contoh penciptaan Adam, di mana di situ ada Adam yang disuruh malaikat itu bersujud kepada Adam. Maka kemudian ketika perintah wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis abba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk jin, termasuk Izazil, cikal bakal daripada iblis, itu diperintahkan untuk bersujud menghormati Adam, maka iblis enggan, iblis sombong. Lah wa kana minal kafirin. Kalau di sini tidak ada tauhid, maknanya tauhid rububiyah, karena memang iblis itu yakin dan iman kepada Allah itu lebih kuat karena pernah bertemu dengan Allah, pernah berbicara kepada Allah, namun iblis dicap oleh Allah minal kafirin karena mereka kalau dibagi tidak memiliki ketaatan yang disebut tauhid uluhiyah. Tauhid, justru tauhid uluhiyahlah ini yang kemudian para nabi itu diutus. Dengan tauhid uluhiyahlah ini kemudian para manusia itu diluruskan oleh risalah kenabian. Orang-orang kafir Quraisy, pengikutnya Isa bin Maryam, pengikutnya Musa. Pengikut Isa bin Maryam mengatakan Isa ibnullah. Pengikut Nabi Musa mengatakan Uzair ibnullah. Ini tentunya sesuatu yang menyimpang dari tauhid, karena Allah itu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Diluruskan oleh Nabi Muhammad dengan surat Al-Ikhlas itu, bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Poin yang pertama, bahwa kebanyakan ayat-ayat Quran itu bicara masalah tauhid. Poin yang kedua, bahwa Rasulullah SAW dalam seluruh hidup kenabiannya selama 23 tahun, Nabi Muhammad itu konsen, fokus untuk mendakwahkan tauhid. Apalagi di fase Makkah, di awal dakwah beliau ini, Nabi Muhammad itu fokus, ayat-ayatnya juga fokus membina, mentarbiyah para pengikutnya, bahkan mendebat orang-orang kafir, dari minal kafirina min ahlil kitab maupun musyrikin Mekah, itu mendebat tentang masalah tauhid, di mana orang-orang Quraisy Mekah maupun orang Yahudi dari Bani Israel itu, mereka itu cacat dalam tauhid, kemudian didebat oleh Rasulullah berkenaan dengan masalah ini. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, betapa kita harus mempelajari masalah tauhid, karena banyak hari ini yang tercampurkan tauhidnya, ya, karena mereka tidak paham. Kalau kita entah dari mana mau menggunakan pembelajaran tauhid pakai orang-orang NU, ya, namanya menggunakan Asy'ariyah,
atau menggunakan cara at-ta'irah, menggunakan as-sariyah. Ada dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Ada juga yang membagi 4, ditambah lagi dengan tauhid mulkiyah, atau dibagi menjadi sifat yang 20. Tauhid itu dibagi menjadi dikodifikasikan menjadi 20. Bagaimana harus diyakini bahwa ini juga termasuk metode. Tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Karena tauhid Asy'ariyah itu diadakan karena memang sudah disyarah. Yang Ats-Tsa'irah tadi ya, yang cuma membagi tauhid itu 3, itu belum disyarah, belum diberi keterangan, sehingga membagi cuma rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Adapun yang menggunakan Asy'ariyah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, itu karena memang sudah diberi keterangan, disyarah namanya. Maka satu dengan yang lain itu sebetulnya sebuah metode yang tidak perlu dipertentangkan. Masing-masing ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Baiklah Bapak Ibu, terus kemudian pada poin ini diterangkan bahwa bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu berkaitan erat dengan tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, itu banyak sekali. Yang pertama adalah bahwa ketika Rasulullah SAW menjalani masa nubuwah selama 22 atau 23 tahun, yang 13 tahunnya itu di Makkah, itu semua ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dan kemudian dipraktekkan di masyarakat, itu merupakan sendi-sendi, pilar-pilar daripada tauhid. Maka termasuk surat Al-Ikhlas, surat 111 daripada 112 daripada Al-Quran ini, itu termasuk surat Makkiyah, di mana diturunkan di Makkah dalam rangka untuk memberikan keterangan tentang sifat-sifat Allah, untuk mendebat orang-orang kafir, baik itu dari golongan orang-orang ahli kitab maupun orang-orang musyrik Mekah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sebagaimana disangkakan. Itu subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, bukan 3, bukan trinitas, bukan trimurti. Karena memang keyakinan ini ternyata itu sudah turun-temurun dari dulu, ketika zamannya Nabi Nuh, di mana kemusyrikan itu bermula dari Nabi Nuh, di mana mereka itu berangsur-angsur talbiskan iblis, dibelokkan iblis dalam penyembahan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka itu bermula menyembah patung-patung nenek moyang mereka yang semula memperingati daripada jasa-jasanya, kemudian bergeser karena bergantinya masa dan bergantinya generasi, kemudian mereka mengkultuskan patung-patung itu sehingga menjadi kemusyrikan. Di Jawa saja seperti itu ya. Yang namanya recong gladak itu dulu itu ya cuma sebagai pajangan belaka oleh Keraton Solo. Nah, kemudian karena tidak tahu tujuannya, kemudian rakyat, orang-orang banyak yang tidak memiliki ilmu, kemudian memuji dan memuja di situ. Mereka kemudian membuat ritual-ritual tertentu. Di tempat saya dulu juga ada, Pak. Tapi alhamdulillah kemudian dai-dainya itu sigap. Dulu di perempatan jalan itu ada kelenteng namanya. Batu sebesar ini, lingga gitu, tengahnya itu ada kayak dinamakan kelenteng karena memang itu peninggalan dulu gitu, sesembahan dulu. Dulu itu sudah Islam, tapi mereka itu kalau punya
ingin punya resepsi kerja atau punya hajatan apa-apa itu mesti ke situ membawa takir. Isinya itu macam-macam itu. Kemudian di situ sambil mengucapkan ucapan-ucapan baik itu isti'anah maupun istighatsah maupun isti'adzah kepada kelenteng itu. Yang dimaksudnya penunggu kelenteng itu. Nah, kalau sekarang kelenteng itu kan bangunan yang digunakan oleh orang-orang Cina untuk nyembah. Enggak, dulu kelenteng itu lingga-lingga itu, yang sekarang itu dikumpulkan entah di mana. Saya juga nggak tahu itu. Sekarang itu entah dibeli atau dulu itu padahal itu dikeramatkan di situ. Ya. Nah, mereka menggunakan wasilah-wasilah apa saja. Itu untuk mencari keyakinan mereka. Di Solo itu Keraton Solo dulu itu punya perahu ini sudah hilang, tinggal kepalanya perahu itu. Namanya berbentuk kepala apa itu namanya? Namanya Rajamala. Dulu ya cuma sebagai hiasan di kepala perahu itu, karena dulu itu kan dekat Bengawan Solo. Transportasinya itu pakai air. Lalu itu kemudian dikasih sesaji, kemudian disebut-sebut untuk melengkapi atau bisa memenuhi hajat-hajat mereka. Banyak sekali di daerah-daerah itu, ada pohon, ada batu besar, ada suatu bentuk yang aneh gitu, atau fenomena yang aneh itu dijadikan untuk wasilah-wasilah mereka untuk berdoa. Lah, dulu ketika Nabi Muhammad datang, itu sudah pada puncak-puncaknya kemusyrikan itu di Mekah itu. Sehingga Baitullah, namanya saja Baitullah, mereka mengakui bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah, tapi mereka mengadakan tandingan-tandingan, wasilah-wasilah untuk berdoa. Di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 patung. Jadi tiap hari itu dia itu berganti-ganti patung. Hari ini patung ini, besok patung itu, namanya masing-masing. Yang besar, yang terkenal itu di sekitar Makkah itu ada Lata, Uzza, Manat, ya. Banyak sekali yang menjadi wasilah untuk berdoa. Mereka masih percaya kepada Allah. Loh, hebat toh. Hari ini pun banyak yang percaya kepada Allah, tapi mereka itu menyampingkan tauhid uluhiyah. Kalau sekarang, kalau dulu mereka itu masih musyriknya musyrik rububiyah. Sebagaimana orang-orang kafir Mekah itu, mereka itu beribadah kepada patung-patung. Meyakini bahwa patung itu memberikan hajat kepada mereka. Mereka tidak tidak dalam hal patung itu tidak melakukan syirik uluhiyah. Syirik yang sifatnya perintah dan larangan. Tapi mereka melakukan syirik rububiyah. Syirik rububiyah itu syirik yang sifatnya keyakinan dalam hati. Kita hari ini juga yakin bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kalau ditanya, bapak-bapak, yang memberi sampean sehat siapa? Oh, nggih Gusti Allah. Siapa yang memberikan kita ini aman? Ya Allah gitu. Tapi ketika mereka itu diperintah untuk mengerjakan peribadatan, ayo kita bersyukur kepada Allah, mereka kebanyakan tidak mau. Ayo sholat, gitu. Banyak yang nggak mau. Belum saja sholat, ayo kita menjalankan perintah Allah yang lain. Kalau ibu-ibu itu, ayo diperintahkan untuk nutup aurat, nggak mau. Ayo kita diperintahkan untuk bersyukur, nggak mau. Ayo kita diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat yang lain, termasuk bagi waris, termasuk milih pemimpin. Itu semuanya kan syariat-syariat Allah. Maka dalam surat Al-Luqman itu disebutkan, wa id sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallahu qulil hamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Ketika mereka ditanya, orang-orang ya mungkin seperti hari ini, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah itu, ayo siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang kemudian membuat rasa aman, mereka akan berkata Allah. Qulil hamdulillah. Kalau begitu ayo kita bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat.
Ayo kemudian kita itu menjalankan perintah-perintah syariat Allah yang lain. Kebanyakan mereka nggak mau. Ya, hari ini yang terjadi seperti itu. Kalau dulu mereka itu meyakini Allah, tapi mereka itu melalui wasilah-wasilah yang namanya patung-patung itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka itu bersyahadat, meyakini masuk Islam dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian mereka mengerjakan syariat yang lain, yakni mengerjakan sholat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Kalau sudah mereka itu mengerjakan seperti itu, tiga pilar daripada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat. Bahkan di sini tidak disebut dengan saum. Itu. Mereka sudah terpelihara dirinya, baik itu dima'uhum, darahnya tidak boleh dibunuh. Itu wa amwaluhum, dan juga hartanya tidak boleh untuk dirampas, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Loh, hak Islam itu apa? Nanti akan diterangkan. Wa hisabuhum 'alallah, dan adapun hati mereka itu terserah kepada Allah. Berarti kan secara zahir kita ini apa? Dalam rangka untuk melindungi diri kita di dunia untuk masuk Islam. Karena akan terjaga kehormatan kita, darah kita, harta kita. Tapi kalau tidak, ya diserahkan kepada Allah nanti. Kalau mereka itu punya hati melebu Islam, cuma mulutnya saja, setelah itu kemudian tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa atau tidak mau haji, mengerjakan rukun yang 5 itu, diserahkan kepada Allah. Adapun hisabnya terserah kepada Allah. Kalau mereka itu masih tidak mau, berarti apa? Itu tadi diperangi dengan bihaqil Islam. Kalau dalam Islam dikenal dengan apa? Orang itu kalau murtad itu maka dibunuh. Orang itu kalau kemudian selingkuh dengan tetangganya, namanya zina muhson, itu dirajam. Itu orang itu kalau perang itu dibunuh, itu namanya bihaqil Islam. Kecuali itu tidak boleh. Islam menjunjung tinggi tentang kehormatan apalagi nyawa seorang manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika kita perhatikan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, itu berbicara seputar pengukuhan akidah, pengokohan akidah, pembinaan akidah. Maka beliau diutus oleh Allah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yajlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitab. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk membacakan Al-Qur'an, di mana untuk apa? Beliau ini mengajarkan kepada mereka tentang akidah dan hikmah. Hikmah itu sunah-sunah. Pembinaan Rasulullah itu disebut dengan apa? Tarbawiyah itu. Tarbawi nubuah, pembinaan kenabian. Wah, hasilnya luar biasa. Para sahabat baik Ansor maupun Muhajirin itu dalam madrasah kenabian semuanya menjadi militan-militan. Militan apa? Militan akidahnya dulu. Yang semula menjadi bangsa yang paling rendah kemudian ditinggikan moralnya oleh Allah dengan Islam itu. Karena apa? Memiliki tauhid, memiliki akidah yang kuat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu daripada konsep meninggikan moral kemudian menjadi orang mulia itu dengan cara masuk Islam. Ini teman kita yang baru ini siapa namanya?
Dari Lombok ya Mas ya? Papua? Ambon. Orang Papua itu, ya dalam gambar ada ceritanya Ustadz Fadlan Galataman itu juga terbukti. Gitu. Orang itu kalau di Papua itu sudah pakai baju, khususnya di pedalaman, itu dititeni wong Islam. Ya Pak ya, meninggikan derajat. Derajatnya kan naik. Kalau di sini podo-podo supir ya di luar kota loh, bukan di tol ditabrak. Niteni yen wong kuwi Islam karo Islam ora Islam kuwi, supir yang ora Islam kuwi mesti yen pipis sak nggon-nggon. Wis ngadeg sing dipipisi bane kuwi pomo iso ngomong ngono kuwi. Nyeneni karo sopire, aku wis panas-pasan sangkene mbok kei biarang sing ra itu. Tapi kalau orang itu mampir di masjid atau mampir di tempat ini toilet umum dan wong Islam, tahu baru kencing saja, baru buang air kecil itu pakai adab yang luar biasa. Apa? Meninggikan derajat. Ya. Podo-podo kita itu makan, orang Islam itu mesti makan itu pakai adab. Yang dekat pakai tangan kanan, bismillah pelan-pelan, tumak ninah gitu loh. Orang itu kalau makan itu ya nggak beradab, sudah orang mesti mandangnya itu ini rendah ini gitu. 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 Apalagi pakaian, tampilan. Wong Jawa itu terkenal dengan apa namanya slogannya, tagline-nya itu apa? Ajining diri saka ing lati, ajining raga merga busana gitu. Ajining lati itu kan kalau bicara itu mesti orang Islam itu baik. Yen ngomong sopan, mikir dulu baru ngomong itu. Orang kafir enggak itu. Becak tanpa pir, sekarang becak sudah enggak ada masalahnya. Anak-anak kecil enggak mudeng gitu. Waton jeplak saja itu. Perasaan orang lain enggak diperhatikan. Itu. Penampilan yang namanya busono itu akan berpengaruh kepada penilaian seseorang. Itu pakaian acak-acakan, itu apalagi pakai tato dilihatkan. Orang sudah persepsinya, oh ini orang enggak baik itu. Yang namanya tato itu kan kebiasaan preman dari dahulu yang sekarang itu kemudian mendapatkan legitimasi secara umum bahwa itu bukan sebuah kriminal, sebuah seni. Itu. Tapi yang pertama kali itu kan turunan daripada orang-orang yang dulu itu disebut preman. Tidaklah dia itu menjadi preman kecuali pakai tato, atau tato itu rata-rata digunakan oleh preman yang sekarang sosialisasikan itu sebagai sebuah seni. Gitu. Orang Islam resik. Maka kalau saya itu lihat MMA gitu, saya paling senang lihat MMA itu. Kalau di mana itu di Facebook apa di MMA itu. Itu kalau sing tarung itu pakai tato, saya mesti jago sing ra nganggo tato. Itu rata-rata dari Kadeskan itu kan rata-rata nggak pakai tato dari Rusia Muslim itu. Teman-temannya siapa itu? Yang terkenal itu sopo lali malan. Ya. Itu menunjukkan jati diri. Itu jati dirinya. Kalau orang Islam itu mesti mulia itu ya, karena apa? Ahli tauhid. Kalau tauhidnya bagus itu, orang yang punya keyakinan Islam itu bagus ya, seperti Rasulullah, lembut orangnya, sopan orangnya, tegas orangnya. Maka Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu as-sida'u alal kufar. Kalau kepada kekufaran itu tegas itu. Tapi kalau ruhama ubainahum, sesama teman, sesama saudara itu ruhama, itu merengkuh, orang kewalik. Orang yang punya akidah itu penampilannya, ucapannya, sikapnya itu kepada sesama kaum muslimin baik. Nah, kepada assalamualaikum doa toh. Tapi ada orang itu yang katanya itu ahli tauhid, salam kepada saudaranya itu nggak mau. Itu karena apa? Punya keyakinan dia kafir. Gen kafir.
nggak perlu disalami, kalau dia salam nggak perlu dijawab. Ada dulu keyakinan seperti itu. Ya. Kemudian kalau ngomong sama saudaranya, padha wong Muslim asal dia itu melakukan apa yang tidak dia yakini, keras itu. Keras. Karena apa? Itu tadi akidah yang keliru. Tapi kalau akidahnya baik itu, sesama muslim itu andap asor, itu lembut itu. Tapi kalau orang kafir diwalik malah keras, as-sida'u alal kufar. Itu. Dalam perkara-perkara sepele saja keras, tegas itu. Mau beli misalkan beli paku atau beli apa di bongsone alat-alat toko besi itu. Cari toko besi yang muslim lah di sana. Baru beli, belum yang lain. Apalagi ini mau 25 Desember itu. Ketika menjadi pegawai, menjadi apa? Tegas. Enggak, saya enggak mau jadi pegawai di sini kalau disuruh Natal bersama gitu. Lah nanti kamu enggak dapat pekerjaan, Allah yang akan memberikan rezeki. Lah itu sikap yang benar. Itu. Sikap yang tegas kepada orang kafir dan kekafiran. Tapi kalau orang mukmin itu, orang muslim itu sama orang kafir paling baik apa? Ta'amulnya. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidaklah meninggal dunia kecuali tanpa apa? Bekas-bekas muamalah yang baik kepada orang kafir. Salah satu baju besinya itu masih tergade di kepemilikan orang Yahudi. Loh ya, umpama Nabi Muhammad itu kemudian keras, nggak mungkin kemudian dia menggadekan baju besinya gitu. Kalau kemudian Nabi Muhammad itu keras, dia tidak mengucapkan satu sabda beliau yang terkenal, barang siapa merugikan, mendolimi orang-orang kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi itu, maka dia bukan golongan kami gitu. Loh, dia bukan orang Islam. Karena apa? Bukan itu. Jadi ada sisi mana yang basoriyah, mana sisi yang sifatnya akidah, dan itu diterapkan dalam Islam. Ikhwani fiddin arsadani wa arsadakumwan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendek kata bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menutup celah-celah, walaupun celah ini dimaksudnya syariah. Kalau akidah itu sama dulu, setiap nabi itu sempurna, itu menyempurnakan daripada akidah tauhid yang dibawa oleh para nabi, yang dipelengsengkan atau dicacatkan oleh pengikut-pengikutnya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu melenceng dari tauhidullah. Kemudian diturunkanlah Nabi Muhammad SAW. Ketika pertama kali tauhid itu dipelengsengkan di masa Nabi Idris, kemudian diutus Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya itu lebih daripada 950 tahun. Dakwahnya saja 950 tahun, khusus berdoa masalah tauhid. Karena apa? Bergesernya tauhid pengikut-pengikutnya ketika Nabi Idris, ya. Nabi Idris dengan Nabi Adam itu 15 generasi. Nabi Adam sampai Nabi Idris itu masih bagus, ketika Nabi Idris itu kemudian ada penyimpangan. Lah diluruskan pada masa Nabi Nuh. Maka ketika tidak bisa selesaikan, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh, kemudian semuanya oleh Allah sudah tidak butuh makhluk-makhluk yang menyekutukan Allah, yang ingkar kepada Allah. Kemudian dibuat oleh Allah itu, kemudian ditumpas seluruh manusia waktu itu, kecuali makhluk-makhluk yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu berpasang-pasangan, nah, menjadi cikal bakal kembalinya keturunan manusia maupun hewan waktu itu. Kemudian setelah itu Nabi Nuh sampai kepada Nabi Ibrahim, itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu ada kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, itu yang melakukan, bukan hanya dia itu melakukan dosa-dosa besar, tapi yang paling penting itu adalah meluruskan tauhid. Adapun tambahan seperti orang-orang Sodom, orang Gomorrah itu
yang sekarang itu disebut dengan orang sodomi, ya, orang LGBT itu, yang hari ini mendapatkan kucuran dana dari Amerika itu luar biasa di Indonesia untuk dikampanyekan LGBT. Terakhir itu utusan dari Amerika datang minta untuk ke Indonesia dalam rangka kampanye LGBT, dalam rangka untuk membela hak asasi orang-orang LGBT gitu. Berarti kan ini kaumnya Nabi Nuh ini memang eksis sampai sekarang gitu. Sebetulnya itu bukan permasalahan yang utama itu adalah akidah. Kenapa mereka itu melakukan seperti itu? Karena memang mereka tidak memiliki akidah yang benar. Kalau kemudian ada waria atau ada kemudian dia sholat dan lain, kalau dia sholat itu adalah kelebihan dia menekan dirinya itu untuk sholat, tapi akidahnya nggak benar. Kenapa dia itu mengingkari fitrah daripada penciptaan? Akidah larinya. Maka yang sudah meninggal itu siapa itu? Dorse itu, ketika disuruh menguburkan aku sebagai seorang wanita, para ulama, para kiai nggak mau. Kamu itu laki-laki lahir dan kamu itu sejatinya laki-laki, maka harus dikuburkan secara laki-laki. Menunjukkan eksistensi apa? Kebenaran. Ketika kemudian dia ini hidup dengan kamuflase seorang wanita itu, sampai kemudian mengadopsi anak dan lain sebagainya, itu ya dosa dia. Adapun kebenaran harus ditegakkan. Nah, LGBT itu hanya sebagai ekses, termasuk dosa besar. Namun di balik itu ada dosa yang lebih besar, namanya dosa syirik, dosa ingkar kafir, mengingkari daripada perintah Allah, menyekutukan Allah dalam ketaatan. Itu. Pun juga yang lain, seperti Fir'aun. Itu. Kalau kita bicara masalah Fir'aun berarti bicara masalah kekuasaan. Itu. Lawannya siapa? Musa. Musa itu senjatanya apa? Senjatanya tongkat. Mukjizatnya tongkat. Jadi untuk melawan daripada tirani yang luar biasa waktu itu cukup dengan tongkat. Hari ini pun kita harus punya tongkat. Jenenge apa? Jimat. Jimat itu apa? Wong Jawa. Siji sing dirumat. Jimat itu siji sing dirumat. Apa itu? Ya akidah, ya tauhid ini. Kalau kita nggak punya tauhid hari ini, sudah kejeglong-jeglong lah. Itu. Kejeglong-jeglong itu maksudnya apa? Ya kita itu akan ke sana terkena dosa, ke sini walaupun tidak sadar. Nah, maka pentingnya kita belajar tentang tauhid yang akan membawa kita kepada pelurusan akidah. Maka dalam Islam itu ada namanya tazkiyah, ada namanya tasfiyah. Tazkiyah itu berhubungan dengan masalah adab moral, akhlak. Kemudian tasfiyah itu berhubungan dengan masalah keyakinan, i'tiqad, akidah, keyakinan, keimanan. Maka tasfiyah itu meluruskan akidah, meluruskan keyakinan, meluruskan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tazkiyah itu untuk menyucikan diri kita dari hal-hal yang perbuatan, keyakinan, sifat-sifat dari hati itu yang buruk. Maka disebut tazkiyatun nufus. Itu. Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Itu. Nah, kita ini ngaji untuk itu, tazkiyah dan tasfiyah, untuk meluruskan daripada akidah kita dan menyucikan jiwa kita. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini satu bab tentang korelasi dan urgensi kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama-agama yang dulu dalam sisi syariat dan untuk membenarkan, meluruskan keyakinan orang-orang dahulu sebelumnya. Maka disebut musaddiqal lima baina yadai, membenarkan daripada apa yang datang sebelum orang-orang dahulu dan juga memberikan pelajaran kepada orang-orang yang akan datang. Insyaallah besok kita masuk kepada karakteristik dan keistimewaan akidah Islamiyah.
tentang bagaimana pokok-pokok dan juga keistimewaan serta kelebihan-kelebihan dari agama-agama keyakinan yang lain tentang Islam yang kita yakini hari ini. Dan kita harus tahu bahwa Islam itu punya banyak keistimewaan dari sendi-sendi keyakinan, sendi-sendi akidah yang insya Allah nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan istiqomah kepada kita di dalam mempelajari, mengamalkan dan memperjuangkan Islam ini, dan semoga Allah memberikan kita hidup dengan Islam ini, mati dengan Islam ini, dan nanti kita bangkit di hadapan Allah tetap dalam keadaan menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.